Sugeng Enjing sedaya, sugeng rawuh wonten ing video perkenalan budaya Mangkunegaran. Ing video menika kita badhe sinau sekedhik babagan sejarah lan budaya Mangkunegaran ingkang tasih lestari dumugi sapunika. Mugi video menika saged maringi wawasan tumrap kita sedaya. Di balik megahnya pura Mangkunegaran yang masih berdiri hingga hari ini, tersimpan sebuah kisah tentang keberanian yang begitu luar biasa. Kisah ini bukan hanya tentang seorang raja, melainkan tentang bagaimana sebuah kerajaan kecil di tanah Jawa mampu bangkit dari keterpurukan hingga mencapai masa kejayaannya pada abad ke-19. Banyak orang mengenal Mangkunegara IV sebagai pendiri pabrik gula Colomadu atau pencipta serat Wedatama. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa ketika beliau mulai memimpin pada tahun 1853, kondisi kerajaan Mangkunegaran justru sedang menghadapi berbagai persoalan. Untuk memahami kondisi tersebut, kita perlu melihat bagaimana sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan Jawa pada masa itu bekerja. Jauh sebelum Mangkunegara IV lahir, sejak masa kerajaan Mataram Islam, dikenal sebuah sistem yang disebut tanah lungguh atau appanage. Dalam sistem ini, para pejabat dan bangsawan tidak menerima gaji berupa uang, melainkan hak untuk mengelola sebidang tanah beserta hasil dan pajaknya selama mereka masih menjabat. Pada zamannya, sistem ini merupakan pilihan yang wajar. Perekonomian Jawa masih didominasi oleh sektor pertanian, sementara penggunaan uang tunai belum meluas. Tanah menjadi sumber kekayaan utama sehingga memberikan hak atas tanah dianggap lebih efektif dibandingkan membayar gaji dengan uang. Namun memasuki pertengahan abad ke-19, keadaan mulai berubah. Permintaan gula dan kopi di pasar dunia meningkat pesat. Tanah yang sebelumnya hanya menjadi sumber penghidupan, kini berubah menjadi aset ekonomi yang sangat bernilai. Banyak pemegang tanah lungguh kemudian menyewakan lahannya kepada pengusaha swasta Eropa maupun Tionghoa demi memperoleh keuntungan secara cepat. Akibatnya, sebagian besar keuntungan dari lahan tersebut tidak lagi masuk ke kas kerajaan. Di sisi lain, Mangkunegaran tetap harus membiayai jalannya pemerintahan, membayar pegawai, memelihara legiun Mangkunegaran, dan memenuhi berbagai kebutuhan istana. Pendapatan kerajaan menjadi sulit dikendalikan, sementara beban pengeluaran terus meningkat. Di tengah situasi itulah, pada tahun 1853, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV mulai memimpin Praja Mangkunegaran. Berbeda dengan banyak pemimpin yang memilih mempertahankan sistem lama, beliau justru melihat bahwa akar persoalan terletak pada cara kerajaan mengelola tanah dan keuangannya. Jika Mangkunegaran ingin bangkit, maka perubahan harus dimulai dari sana. Keputusan tersebut menjadi awal dari serangkaian reformasi yang tidak hanya mengubah perekonomian kerajaan, tetapi juga membawa Mangkunegaran memasuki salah satu masa kejayaannya. Lantas, bagaimana langkah pertama yang dilakukan Mangkunegaran IV? Mari kita simak pada bagian berikutnya. Naiknya Mangkunegaran IV ke tampuk pemerintahan menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Beliau mampu memahami bahwa kemajuan sebuah kerajaan tidak mungkin dicapai apabila sistem ekonomi yang menjadi fondasinya masih menyimpan banyak kelemahan. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan bukanlah membangun pabrik ataupun mendatangkan teknologi modern, melainkan memperbaiki sistem pengelolaan tanah yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan kerajaan. Kebijakan pertama yang diambil adalah menarik kembali tanah-tanah lungguh yang sebelumnya dikelola oleh para bangsawan dan juga pejabat kerajaan. Langkah ini bukan berarti mengambil hak mereka secara sepihak, melainkan mengubah sistem penggajian. Para pejabat yang sebelumnya memperoleh penghasilan dari hasil tanah, kini menerima gaji tetap dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan langsung oleh kas kerajaan. Dengan cara ini, seluruh hasil pengelolaan tanah terlebih dahulu masuk ke kas pusat sebelum digunakan untuk membiayai pemerintahan. Mangkunegara IV juga menghentikan praktik penyewaan tanah kepada pengusaha swasta asing setelah masa kontraknya berakhir. Selama bertahun-tahun, banyak lahan subur Mangkunegaran menghasilkan keuntungan yang justru lebih banyak dinikmati oleh pihak penyewa. Melalui kebijakan ini, kerajaan kembali memperoleh kendali atas aset-aset strategis yang sebelumnya tidak dikelola secara langsung. Setelah pengelolaan tanah kembali berada di bawah kendali kerajaan, Mangkunegara IV belum langsung membangun industri gula. Beliau terlebih dahulu mengembangkan perkebunan kopi di kawasan lereng Gunung Lawu. Pada saat itu, kopi merupakan salah satu komoditas ekspor yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Hasil dari perkebunan inilah yang menjadi sumber pendapatan awal kerajaan dan mampu melunasi utang yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya. Keberhasilan tersebut sekaligus membuktikan bahwa pengelolaan aset secara mandiri mampu memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan menyewakannya kepada pihak lain. Reformasi agraria yang dilakukan Mangkunegara IV menjadi fondasi penting bagi seluruh kebijakan berikutnya. Kas kerajaan mulai pulih, pengelolaan tanah menjadi lebih terpusat, dan pemerintah memiliki modal untuk melakukan investasi yang lebih besar. Dari sinilah lahir sebuah gagasan yang kemudian mengubah wajah perekonomian Mangkunegaran, yaitu membangun industri gula modern yang dikelola sendiri oleh kerajaan. Namun, mengapa Mangkunegara IV memilih gula sebagai tumpuan ekonomi? Bagaimana sebuah komoditas mampu mengubah kerajaan kecil di Jawa menjadi salah satu pusat industri paling maju pada masanya? Jawabannya akan kita temukan pada bagian berikutnya. Memasuki pertengahan abad ke-19, dunia sedang mengalami sebuah perubahan besar nih teman-teman. Revolusi industri di Eropa mendorong meningkatnya kebutuhan akan berbagai komoditas. Salah satunya adalah kebutuhan akan gula. Permintaan pasar internasional yang tinggi menjadikan gula sebagai salah satu komoditas ekspor yang paling menguntungkan pada masa itu. Melihat kondisi tersebut, Mangkunegaran IV menyadari bahwa apabila Mangkunegaran mampu mengelola sendiri hasil perkebunannya lalu mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi, maka kerajaan tidak hanya akan memperoleh keuntungan dari hasil panen saja, tetapi juga dari proses industrinya. Berdasarkan hasil reformasi agraria dan pendapatan dari perkebunan kopi, pada tahun 1861, Mangkunegaran IV mendirikan pabrik gula Colomadu. Pabrik ini menjadi salah satu pabrik gula modern pertama yang didirikan dan dikelola oleh bangsawan pribumi di tengah dominasi perusahaan kolonial. Keberadaannya menandai lahirnya industri modern di lingkungan Praja Mangkunegaran. Untuk meningkatkan produktivitas, Mangkunegaran IV mengimpor mesin-mesin penggiling bertenaga uap dari Eropa. Teknologi ini mampu menggiling tebu jauh lebih cepat apabila dibandingkan dengan metode tradisional yang sebelumnya masih menggunakan tenaga hewan. Selain itu, ampas tebu dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar ketel uap sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Dan demikian, modernisasi ini tidak hanya berhenti pada penggunaan mesin saja loh teman-teman. Mangkunegaran IV membangun jalur rel kereta kecil yang menghubungkan perkebunan dengan pabrik agar pengangkutan tebu dapat berlangsung dengan lebih cepat. Selain itu, beliau juga mendatangkan teknisi, ahli kimia, dan juga administrator dari Eropa untuk memastikan kualitas produksi memenuhi standar perdagangan internasional. Dengan demikian, proses produksi berlangsung secara lebih terorganisir, efisien, dan juga mampu bersaing di pasar internasional. Kesuksesan pabrik gula di Colomadu menjadi modal bagi pembangunan pabrik gula di Tasikmadu pada tahun 1871. Berbeda dengan pendahulunya, Tasikmadu memanfaatkan kombinasi mesin uap dan juga tenaga air sebagai sumber energi, menjadikannya salah satu pabrik gula dengan teknologi paling maju pada zamannya. Kedua pabrik tersebut kemudian menjadi pusat pembangunan ekonomi Mangkunegaran dan menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Melalui Colomadu dan juga Tasikmadu, gula produksi Mangkunegaran dipasarkan ke berbagai wilayah, termasuk Singapura dan juga jaringan perdagangan internasional lainnya. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya memperkuat kas kerajaan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan di berbagai sektor lainnya. Bagi Mangkunegaran IV, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan modal untuk membangun Mangkunegaran yang lebih maju dan juga mandiri. Lalu, kemana seluruh keuntungan dari industri gula itu dialokasikan? Jawabannya bukan hanya untuk memperkaya kerajaan saja ya teman-teman, tetapi juga untuk membangun infrastruktur, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Industri gula membawa perubahan besar bagi perekonomian Mangkunegaran. Namun, bagi Mangkunegaran keempat, kekayaan bukanlah tujuan akhir. Beliau memandang bahwa hasil dari industri harus kembali dirasakan manfaatnya oleh kerajaan dan masyarakat. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari sektor perkebunan dan pabrik gula digunakan sebagai modal untuk membangun berbagai bidang kehidupan. Kemajuan ekonomi juga dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan kerajaan. Mangkunegaran IV melakukan modernisasi terhadap Legiun Mangkunegaran dengan menerapkan sistem pendidikan militer yang lebih teratur melalui Soldat Sekul atau sekolah prajurit. Para prajurit memperoleh
pelatihan strategi, membaca peta, logistik, hingga disiplin militer modern. Mereka juga mulai menerima gaji tetap dari kas kerajaan sehingga loyalitas mereka tidak lagi bergantung pada para bangsawan, melainkan kepada pemerintahan negara secara langsung. Di bidang infrastruktur, Mangkunegara IV membangun berbagai fasilitas pengairan seperti bendungan Tirta Suara dan bendungan Tambak Agung. Infrastruktur ini tidak hanya menjamin pasokan air bagi perkebunan tebu, tetapi juga membantu mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat. Selain itu, sistem kanal di kota Surakarta mulai ditata untuk mengurangi risiko banjir dan mendukung aktivitas perekonomian perkotaan. Mangkunegara IV juga mendukung pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Surakarta dengan Semarang. Jalur ini mempermudah pengangkutan gula dan kopi menuju pelabuhan sehingga biaya distribusi menjadi lebih efisien. Kehadiran transportasi modern tersebut tidak hanya mempercepat kegiatan ekspor, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Kemajuan ekonomi juga dimanfaatkan untuk memperkuat pertahanan kerajaan. Mangkunegara IV melakukan modernisasi terhadap Legiun Mangkunegaran dengan menerapkan sistem pendidikan militer yang lebih teratur melalui soldat sekul atau sekolah prajurit. Dari berbagai kebijakan tersebut, terlihat bahwa pembangunan yang dilakukan Mangkunegara IV saling berkaitan. Reformasi agraria menghasilkan kas kerajaan yang lebih kuat. Kas kerajaan kemudian digunakan untuk membangun industri. Keuntungan industri dimanfaatkan kembali untuk membangun infrastruktur, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan kualitas pemerintahan. Inilah yang menjadikan pembangunan pada masa Mangkunegara IV berlangsung secara berkelanjutan dan membawa Mangkunegaran menuju masa kejayaannya. Keberhasilan Mangkunegara IV tidak hanya diukur dari pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Di tengah pesatnya modernisasi, beliau tetap menjaga dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Warisan inilah yang membuat namanya terus dikenang hingga lebih dari 1 abad kemudian. Modernisasi yang dilakukan Mangkunegara IV tidak pernah membuat beliau meninggalkan jati diri budaya Jawa. Di tengah keberhasilannya membangun industri, memperkuat ekonomi, dan memperbarui sistem pemerintahan, beliau tetap meyakini bahwa kemajuan sebuah bangsa harus berjalan beriringan dengan pelestarian nilai-nilai budaya. Salah satu warisan terbesarnya adalah Serat Wadatama, sebuah karya sastra yang berisi ajaran mengenai kepemimpinan, etika, pengendalian diri, dan kebijaksanaan hidup. Hingga kini, karya tersebut masih dipelajari sebagai salah satu mahakarya sastra Jawa dan menjadi bukti bahwa Mangkunegara IV tidak hanya membangun kerajaannya secara fisik, tapi juga membangun karakter masyarakat melalui pemikiran dan pendidikan moral. Perhatian beliau terhadap kebudayaan juga terlihat melalui dukungannya terhadap perkembangan seni pertunjukan, karawitan, tari, dan wayang orang di lingkungan Mangkunegara. Istana tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga berkembang sebagai pusat kreativitas dan pelestarian budaya Jawa. Dari sinilah lahir berbagai karya seni yang memperkaya khazanah budaya Nusantara. Kemajuan Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV bahkan menarik perhatian dunia luar. Pada akhir abad ke-19, Raja Siam Chulalongkorn melakukan kunjungan ke Jawa untuk mempelajari berbagai perkembangan yang terjadi, termasuk sistem pemerintahan dan modernisasi yang berkembang di wilayah Forsten Dungeon. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di Jawa, termasuk di Mangkunegaran, telah menjadi bagian dari perhatian para pemimpin Asia Tenggara yang sama-sama berupaya melakukan modernisasi di negaranya. Dari perjalanan inilah kita dapat melihat bahwa kejayaan Mangkunegaran tidak dibangun hanya melalui satu kebijakan. Semuanya diawali dengan keberanian melakukan reformasi agraria, dilanjutkan dengan pembangunan industri gula yang modern, pengelolaan keuangan yang lebih tertata, pembangunan infrastruktur, penguatan pertahanan, serta pelestarian budaya. Seluruh kebijakan tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi yang membawa Mangkunegaran mencapai masa kejayaannya pada abad ke-19. Lebih dari 1,5 abad telah berlalu, namun jejak kepemimpinan Mangkunegara IV masih dapat kita temukan hingga hari ini. Pabrik gula Colomadu yang kini menjadi kawasan heritage, pabrik gula Tasikmadu yang masih beroperasi, karya sastra Serat Wadatama, serta berbagai tradisi budaya di Pura Mangkunegaran menjadi pengingat bahwa kemajuan tidak hanya lahir dari kejayaan, tetapi juga dari keberanian untuk melakukan perubahan.
Sejarah tidak hanya mengenang Mangkunegara IV sebagai seorang adipati atau penguasa. Lebih dari itu, beliau dikenang sebagai seorang pembaru, seorang pemikir, dan seorang pemimpin yang berhasil membuktikan bahwa sebuah kerajaan pribumi mampu berkembang melalui visi, inovasi, dan tata kelola yang baik. Karena pada akhirnya, kejayaan bukanlah tentang seberapa besar kekayaan yang dimiliki, melainkan tentang bagaimana kekayaan itu dikelola untuk menciptakan kemajuan yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan itulah warisan terbesar Mangkunegara IV bagi sejarah Indonesia.